Ketemu lagi dengan gua, Komo Riki. Dan Kari dan Adila di Dikatakan putus. Sekarang kita lagi ada di Kota Padang. Yeay, Padang tercinta. Hari ini gengs tim Katakan Putus ada di kota Payakumbuh. Dan hari ini Ada seorang klien yang ngadu di email kita, katanya pacarnya itu setiap awal bulan selalu pulang ke keluarganya ke Pekanbaru, tapi... Dio, monitor Dio. Minggir dulu Pak sebentar. Monitor mau. Nggak muter. Oke, yang udah tahu, yang sudah ada di posisi rumahnya Debbie siapa? Gua mau. Ya udah rumahnya yang sebelah mana sih? Sebelah kiri mobil mau, sebelah kiri mobil. Oh ini. Yang kayu. Oh ini rumahnya. Ya rumah gadang ini ya, rumah kayu ya. Dan pada saat kita sudah sampai di depan rumahnya Debbie, gue pun langsung mencoba untuk menghubungi Debbie. Halo Debbie. Halo Kak, iya Kak. Ya Debbie, kita udah nyampe di depan rumah kamu. Kamu rumahnya rumah gadang itu ya? Iya Kak, cuma parkirannya agak jauh gitu ya dari rumahku ya. Enggak, ini kita udah tepat di depan rumah kamu banget nih. Ya udah, kamu tinggal keluar dari rumah, langsung naik mobil kita langsung jalan. Iya. Masa Kak, soalnya aku Dan gue juga sudah memberitahukan sama dia kalau posisi yang kita sekarang sudah berada di depan rumahnya dia. Di situ si Debbie ini kelihatannya sangat ketakutan banget. Enggak, kenapa kita harus jauh-jauh parkir jauh dari rumahnya kamu, kenapa emang? ya nanti aku jelasin ya Kak di mobil ya. Ya. Yaudah tunggu sini nih, nggak masuk gue pertanyaan gue di sini, kenapa dia menyuruh kita untuk parkirin mobil jauh dari rumahnya dia, ada apa emang gitu? What's wrong? What happened kan? Itu Debbie kan. Dio, monitor Dio, lu ada megang alat penyelam suara nggak? Ini lagi keluarin kok. Oke, yaudah arahin ke si Debbie, arahin ke kliennya kita Dio. Debbie, sini kamu. Mau kemana lagi kamu? Dia ini bokapnya nanyain sama dia ini mau pergi kemana gitu loh. Dan dia bilang kalau dia mau pergi les. Pergi les? Bapak tidak percaya kamu akhir-akhir ini sering pulang malam. Bapak boleh tanya temen Debbie, Bapak, kalau Debbie itu les. Kawan kamu bilang Debbie tidak pernah hadir tempat les. Kamu bolos ya? Bapak boleh tanya Ayu kalau Feby itu les. Bokapnya ini mencurigai dia kalau dia ini nggak pergi les, cuman alasan pergi les doang karena beberapa hari belakangan ini dia tuh emang sering pulang malam. Gue sama Kaina kaget pada saat itu. Oh dia bilang dia emang pergi les tapi emang sering nongkrong dulu sama teman-temannya gitu. Jadi makanya pulang malam. Ya awas, kalau nanti kamu pergi les, kamu nggak pergi les, nggak sampai tempat les, Bapak akan cek ke sana. Kamu akan Bapak kurung di rumah. Ini bokapnya emang tadi kayak mengancam dia kalau emang dia tidak ada di tempat les, berarti bokapnya akan marah banget sama dia gitu. Oke, that makes sense dan itu fair enough. Dio, jangan di sana, bapaknya ada, Dio. Dio, lu jangan di situ, kelihatan sama bapaknya di sana. Setelah dia masuk ke dalam mobil yang kita, dia langsung menyuruh kita untuk menjauh dari rumahnya ini. Tapi di sini gue langsung memberikan pertanyaan sama dia. Yuk, dah, maju lagi aja, dah. Maju dulu, dah. Nggak, itu tadi orang tuanya lo, bapaknya lo tadi, yang negur lo dan nanyain sama lo nya mau pergi kemana? Oke. Iya, soalnya aku itu ketahuan bolos les gitu. Debbie mengiyakan itu. Debbie bilang sejak dia pacaran sama Andre, di situ dia sudah sering bolos les. Berarti di sini lo lebih mementingkan untuk ketemu sama cowok lo Dibanding sama les. daripada pergi les. Berarti ini pacarnya Debbie ini membawa pengaruh jelek sama Debbie. Tapi di sini kan ada permasalahan lo dengan pasangan lo atau cowok lo namanya siapa? Andre. Ya udah, ini lo boleh ceritain lagi gak sama kita tentang permasalahan sama Andre ini seperti apa? Jadi gini, aku kan pacaran sama Andre udah 3 bulan. Oke. Terus selama 3 bulan ini Andre sering setiap awal bulan dia selalu pergi ke Pekanbaru, pulang ke rumah keluarganya. Oke, enggak, bentar. Ini si Andre ini emang orang asli Pekanbaru itu maksudnya. Ya, dia emang asli Pekanbaru. Berarti di sini dia tinggal sama. Dia sini tinggal sama tante ya. Lu nggak pernah untuk mempertanyakan banget jawaban dari pertanyaan lu itu dari dia? Sempat sih aku tanya, aku bilang kayak gini, kalau seharusnya kalau ngumpul sama keluarga maunya kan aku dikenalin kayak sama keluarga, via telepon atau gimana gitu. Ini enggak sama sekali, malah aku kayak gimana ya, aku tanya gimana, kenalin dong aku sama keluarga kamu, ya ntar lah kayak. Berarti di sini berarti di sini dia memaksakan sama lu kalau alasan dia itu emang seperti itu dan lu harus menerima alasannya dia seperti itu. Tapi itu nggak make sense itu. Menurut gua ini aneh banget.
Oke, ya udah ini emang cukup aneh juga menurut gua karena emang berarti dalam 3 bulan ini berarti udah 3 kali dia tuh pulang ke Pekanbaru dan ketiga kalinya itu dia nggak ada kabar selama hampir 4 hari setiap dia ada di Pekanbaru sama lo. Nah hal inilah yang bikin si Debbie-nya ini mencurigai kalau Andre ini punya pacar lain selain dia. Dia pulang ke Pekanbaru itu dan susah banget untuk diajak berkomunikasi sama dia, susah banget untuk dihubungin itu karena emang dia punya pacar di situ. Iya, curiga. Curiganya emang udah mencurigai banget atau cuma sedikit tanda tanya doang di hatinya lo. Dan pada saat kita sudah tahu permasalahannya seperti itu, dan Debbie bilang sama kita dia minta tolong banget sama tim Kata Kamu Putus untuk menyelidiki Andre ini. Maksudnya hari ini banget dia ke Pekanbaru, Hari ini banget. mau ke Pekanbaru. Sore ini dia mau ke Oh, dia naik darat ya kalau ke Pekanbaru ya? Iya naik darat. Bisa Oke, dekat dari ya? Payakumbuh ke Pekanbaru kan emang cuma sekitar 4 atau 5 jam lagi kan? Oke, berarti Oke. dikejar. Tapi karena emang si Debbie bilang dia masih ada di Payakumbuh dan belum pergi ke Pekanbaru, di sini kita masih mempunyai waktu untuk mencari informasi tentang Andre. Baru tadi yang kita dengar adalah lu minta izin sama orang tua lu kalau lu mau pergi les. Dan barusan lu bilang sama kita kalau lu mau menyelidiki cowok lu sekarang juga. Terus berarti di sini maksudnya lu nggak bisa. Kita nggak mau nolongin. Nggak bisa. Soalnya gue langsung no. Kita dari tim Kata Kamu Putus tidak mengizinkan itu. Sekarang kita anterin aja lu dulu untuk pergi les dan setelah itu kita tungguin dan baru setelah itu kita akan mengikuti cowoknya lo. Oke? Nggak ada tawar-menawar lagi. Yuk, akhirnya sana kita mengantarkan Debbie ini ke tempat lesnya dia. Dan cukup lama kita menunggu, akhirnya dia selesai les dan dia pun langsung masuk lagi ke dalam mobil kita. Oke, yuk. Ya udah, ini kan lu kan emang udah pergi les dan lu juga udah nggak ngeboin orang tua lu, berarti sekarang kita baru bisa fokus untuk melakukan pengintian terhadap cowoknya lo. Nah, tapi kita memulai pengintian ini dari mana? Kita menanyakan sama Debbie, kita akan memulai pengintian ini dari mana? Dan Debbie bilang kalau sekarang posisinya Andre ini ada di kos-kosannya dia. Ya udah kita ke kosannya aja dulu, dari kosannya baru kita akan mikirin lagi rencananya gimana caranya kita biar kita bisa ngikutin dia dan mencari tahu tentang dia. Kita langsung menuju kosannya si pacarnya bernama Andre nih. Oke gengs, akhirnya di situ kita dari tim Kata Kamu Putus sampai di depan kos-kosannya Andre. Dianya emang benar masih ada di kosan, belum jalan ke Pekanbaru. Tadi aku Yaudah. udah telepon juga. Oh, oke, jadi lu udah konfirmasi sama dia kan? Oke, ya udah sekarang lu langsung turun aja ke mobil. Lu tunggu dulu. Ini kan lu langsung turun dari mobil dan kalau emang dia ada di kosan, ya udah lu ajak aja dulu dia ngobrol, coba tanya-tanya apapun gitu. Dan dari sini kita akan melakukan pengintian terhadap pada saat lu ketemu sama dia. Oke. Oke, Pak? Akhirnya sana si Debbie-nya ini turun dari mobil. Dari situ kita dari tim Kata Kamu Putus langsung melakukan pengintaian. Yuk langsung diikutin aja tuh, Tar, bisa lebih berani lagi. Rama, monitor Rama, itu kamera Rama tuh bisa lebih berani lagi nggak tuh? Dari dalam mobil gue sudah melihat Debbie-nya ini langsung disambut sama Andre di depan kos-kosannya itu. Dari sini pada saat Debbie ini ketemu sama Andre, di situ gue melihat. Aku mau ngasih flash disk. Thank you. Iya, sama-sama. Itu dia ngasih apa? Dia ngasih flash disk. Masuk dulu dong. Sorry. Sih. Jahat banget sih. Masuk. Ya. Jadi kan hari ini ke Pekan? Jadi ya. Jam berapa? Ntar lagi palingan. Ntar lagi. Oh ya udah deh kalau gitu kamu beres-beres aja, aku nyapu deh. Ya. Ya, oke. Ya Allah, Si, kan kayaknya kita disuruh ngebantuin dia buat beresin kosannya dia. enggak, belum tentu disuruh, emang kliennya kita yang mau kali. Tapi yang bikin gue kesal di sini adalah pada saat Debbie ini ngebersihin kamarnya si Andre ini duduk gayanya seperti bos banget. Si ceweknya masih ngeberesin kos-kosannya si cowoknya dia. Dan si cowoknya cuma nyantai doang sambil megang handphone. Kasur ya, ya. Iya. Fatar itu cowoknya lagi teleponan sama siapa, Fatar? Bisa lebih berani lagi ngambil gambarnya pakai laptop dan suara Fatar? Kok dia sampai keluar gitu? Enggak, bentar. Enggak, ini si ceweknya lagi sibuk beresin kosannya dia dan dia sibuk main handphone. Enggak, terus dia keluar, ini nelfon sama siapa? Halo, Win. Yon, tale. Yo, Wiko, ke rumah Win deh. Sampai hari lah. Yo. Mando. Sip. Yuk. Win, Assalamualaikum. Enggak, dia bilang, iya sebentar lagi Aden sampai. Kamu ke Pekanbaru kok sebentar lagi? Sampai ke sana sebentar lagi.
Kalau misalnya sebentar lagi tandanya bukan perjalanan jauh dong, tandanya perjalanan dekat. Siapa yang ditelepon sama Andre? Sebentar lagi Aden sampai. Kamu ke Pekanbaru kok sebentar lagi? Sampai ke sana sebentar lagi. Kalau misalnya sebentar lagi tandanya bukan perjalanan jauh dong, tandanya perjalanan dekat. Siapa yang ditelepon sama Andre? Dia ngomong pakai bahasa Padang dan dia kayaknya ngomong sama temennya karena dia pakai bahasa atau kalimat Aden. Aden itu ada panggilan kita sama teman kita sendiri gitu. Yang Hah? berangkat ya. Ya aku anterin ya. Ih, Ya kan Abah Ado kalau orang nganterin Ayang ke terminal. jadi aja lah. Ya yang aku anterin lah. Aku kan pengen lihat juga kalau yang pergi ke pekannya. Ya, Ya. udah sore pulang les, kalau nggak langsung pulang ntar papa kamu marah. Tapi aku pengen nganterin kamu. Ntar papa kamu marah. Ya Yang boleh ya, aku mau nganterin loh. Yang Gak usah ya. ya udah deh. Ntar papa kamu marah. Ya udah deh. Sendiri ya. Nah tuh, lu lihat si kliennya kita langsung diusir gitu sama dia setelah kos-kosnya udah rapi diberesin sama ceweknya dia. Nah ini baru dibodohin, ini mah Oke. ceweknya emang nurut. Kalau gue nggak kayak tuh. gitu. Oke, nah dia bilang apa? Dia mau pergi ke Pekanbaru dan si ceweknya disuruh pulang. Ayo aku balik duluan ya. Oke. Oke, dadah. Iya. Dadah. Dah. Oh, Dio, monitor Dio. Dio, bawa kliennya kita masuk ke dalam mobil lagi Dio. Ini berarti dia emang cuman menyuruh Debbie ini ngebersihin kos-kosannya dia. Setelah itu dia mengusir si Debbie dari situ. Dah. Maju lagi boleh nggak mobilnya? Maju lagi dah. Maju dikit dah. Dio, standby di depan kos-kosannya si target kita Dio. Oke, yuk. Maju lagi dah. Nah, tadi dia bilang sama lu kalau dia mau pergi ke Pekanbaru kan? Iya. Tapi pertanyaan gue di sini kenapa lu gampang banget dan mau aja disuruh-suruh sama dia? Emang sering lu kayak gitu? Sering, soalnya ya kosannya berantakan, makanya aku emang niat pengen beresin kosannya. Lu pacarnya dia tuh pembantunya dia. Wah, tapi kayak tadi gue bilang kalau orang kita emang kayak gitu kan. Enggak gue kayak gitu juga gitu loh. Nah, dianya aja nyata-nyata yang main handphone tadi. Dan lu sibuk ngeberesin kosannya dia. Damn! Crazy, gengs! Dia cuma menyuruh ceweknya ini ngebersihin kos-kosannya doang. Oke, yaudah, yuk. Enggak, pokoknya sekarang karena kita emang sudah sedikit mencurigai dianya juga. Dianya mau pergi kemana dan mau ngapain, apakah dia emang benar-benar mau ke Pekanbaru. Kalau emang dia mau menuju ke Pekanbaru, ya udah. Berarti kita tidak akan melakukan pengintaian terhadap dia. Tapi kalau dia menuju ke jalan yang berbeda dari jalan mau ke Pekanbaru, kita akan ngikutin dia. Oke? Dio, monitor Dio. Oke, itu target yang kita udah cabut Dio, udah keluar dari kosannya Dio, langsung disiapin aja ngikutin dia. Udah juga mau. Oke, udah, bisa maju lagi nggak, Nggak lama kemudian kita ngeliat si pacarnya ini udah dijemput sama ojek bawa tas besar. Muter balik. Muter balik dah. Kita terus mengikuti Andre ini dengan 1000 tanda tanya di kepalanya kita. Dan sampai akhirnya Andre ini berhenti di sebuah rumah. Ini berhenti di mana? Ini tahu nggak rumah siapa ini? Iya, ini rumahnya Sherwin. Erwin. Erwin itu siapa? Teman kuliah dia. Teman kuliahnya dia. Terus ngapain dia ke rumah teman kuliahnya dia kan? Aku juga nggak tahu, makanya Mungkin kan tadi gue bilang mungkin pergi bareng Oke, kali. Udah, maju lagi dah. Nah, si Erwin ini emang teman dekatnya dia. iya Teman dekatnya dia. Dan Erwin ini orang Pekanbaru juga atau emang sering pernah nemenin dia ke Pekanbaru atau gimana? enggak. Erwin tuh di sini. Oh, Erwin ke sini. Oh. Katanya mau ke Pekanbaru. Sekarang mau ke rumah temennya. Sebenarnya Andre ini mau pergi kemana? Ya berarti dia ini emang teman dekat gitu. Iya, teman dekat. Oke, monitor. Fatar, lu langsung turunin kamera di sana, Fatar. Ambil gambarnya pakai lap kedap suara, Fatar. Jadi Peri Jadi lah suka 4 hari. 4 hari tidur sini. Bisa kan? Bisa. Kawan. Bisa kan, kawan. Iya selalu. Enggak, tuh. Lu denger nggak dia ngomong apa barusan? Dia ngomong sama temennya ini nanyain sama cowok lo ini mau tinggal berapa hari di rumahnya dia. Hah? Dan dia bilang 3 atau 4 hari paling lama. Tapi kalau ke Pekanbaru, Nah itu makanya. Iya, aku juga bingung makanya. which is dia nggak ke Pekanbaru. Di sini langsung kebongkar, gengs. Kenapa? Setiap awal bulan
tidur sini? Kenapa nggak di kos aja? Terketahuan. Ketahuan apa? Debbie kan di ini. Terketahuan. Aku bilang ke Pekanbaru. Hah? Terketahuan kalau nggak Pekanbaru. Di awal bulan sering nginep di awal bulan di rumahnya dia. Aku benar-benar dibohongin nih kak, kok dia sampai ke rumah Erwin sih? Enggak. Berarti di awal bulan dia nggak pernah ke Pekanbaru. Nah itu dia maksudnya gitu. Berarti kalau dia emang setiap awal bulan nginep di rumah temennya ini, berarti dia emang nggak pernah ke Pekanbaru dan ketemu sama keluarganya, ya kan? Dan berarti juga si Debbie sudah dibohongin sama. Dia mobilnya. Punya motor. Udah tidur di sini, minjem mobil lagi. Apa yang mau minjem mobil? Berarti di sini dia mau tidur di sini dan besok dia mau minjem mobil temennya ini. Dan yang lo tahu adalah dia lagi ada di Pekanbaru. Berarti di sini dia emang punya rencana untuk tidur terus di awal bulan di rumah temennya ini. Karena ada rencana yang lain. Nah itu dia. Tapi kawan. Wah, Ah, kok? des. Hah? Des. Itu kayak flashdisk aku kak, flashdisk aku yang aku kasih tadi loh kak. Soal ujian. Kisi-kisi ujian dari Pak Debbie. Aman kan? Man. Terus kenapa dia ngasih ke temennya dia? Dia ngomong kisi-kisi. Enggak, bentar. Tadi waktu gua tanya sama lo ngasih flash disk itu isinya apa? Lo bilang sama kita kalau isinya adalah musik. Dan dia ngomong barusan sama temennya tadi kalau isi dari flash disk itu adalah kisi-kisi kuis. Ini kenapa lo bisa ngasih bocoran soal sama dia? Ya, soalnya aku pengen nilainya bagus kak, aku Nggak. nggak pengen nilainya Oh, anjlok wait. di mata papa aku nanti. Maksudnya? Maksudnya Mas papanya papa gimana nih? Jadi papa aku dosen di fakultas dia. Oke, terus? Terus sama kayak aku kasih kisi-kisi, aku ambil dari laptop papa aku kasih ke dia kisi-kisinya. Kamu disuruh sama dia? Iya, tapi aku nggak nyangka kok dia jadi ngasih ke Erwin, kok dia bohongin aku. Di mana-mana Kak. pasti gitu, udah dapat satu dibocorin ke semuanya kan solidaritas. Enggak. Debbie di sini benar-benar sudah melakukan apa saja untuk Anda. Ini dapat flash disk gimana caranya? Aman lah. Kan Debbie ngambil dari laptop bapaknya. Kaca bro. Kaca bro. Kuliah di Padang, tamat kuliah nilai tinggi kan? Nilai tinggi, hidup ada yang ngurusin di Padang. Gua hancungin jempol lo, serius. Gua hancungin jempol anak orang. Iya, anak Bocah dosen. polos bisa Bisa lah lah. sama lu. Polos-polos, pakak aja lo. Enggak, itu dia bilang kalau si temennya bilang sama si cowoknya lo kalau cowok ini emang cowok yang hebat banget yang bisa Ngerayu anak incur. ngerayu anak kecil dan bisa memanfaatin anak kecil Aku gitu. nggak nyangka banget, ih sumpah. Jatuhlah. Disuruh-suruh bisa. Masa? Iya. Ini benar-benar ngeyakinin kesimpulan kalau misalnya dia cuma manfaatin Debbie doang. Aduh, aku panik banget lo sumpah kak, soalnya aku takut. Ini emang kisi-kisi udah itu sering bocor, lu ngelakuin Kak. ngambil kisi-kisi dari bokapnya lu dan lu ngasih itu ke cowoknya lu. Iya. Udah Kak. sering. Udah. Ya berarti emang lo dipacarin cuma buat dapetin kisi-kisi itu doang. Ya udah dan temennya juga udah banget ngomongin sih. tadi. Jelas banget, gengs. Di sini kita sudah tahu kalau Andre ini ngejalin hubungan sama Debbie hanya untuk memanfaatkan Debbie, bukan karena sayang atau cinta sama Debbie. Kita mau nerusin penyelidikan, tiba-tiba handphone si Debbie bunyi. Siapa? Siapa nelfon? Papa, Kak. Oke, angkat aja dulu. Angkat aja dulu. Halo? Kamu di mana? Iya, Pak. Aku lagi di tempat les, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Bentar lagi aku pulang kok, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Waalaikumsalam. Oke, Aduh, Kak. Papa itu siapa yang nelfon? pulang. Papa, Siapa? Kak. Terus nyuruh apa? Nyuruh pulang? Nyuruh pulang, soalnya sekarang udah jam 6 loh, Kak. Oke, ya udah nggak gini aja nih. Berarti di sini kita bilang sama dia kalau pengintaian kita hentikan dulu sekarang. Berarti sekarang kita akan nganterin lu pulang dulu ke rumahnya lu dan besok kita akan lanjutin lagi pengintaian kita terhadap cowok lu ini karena dia besok mau pergi dan meminjam mobil temannya dia. Oke? Oke, yaudah, yuk, dah. Nah, kita anterin dia pulang dulu deh dah.
Dan karena emang si Debbie-nya ini takut banget karena dimarahin sama bokapnya kalau dia pulang terlalu malam. Akhirnya di sini kita dari tim Kata Kamu Putus langsung menuju mengantarkan Debbie ke rumahnya dia. Dah, kita langsung buru-buru aja dah, bisa lebih ngebut lagi dah. Oke, yaudah ini ya semoga aja ini bokapnya lu bisa ngerti kenapa lu telat pulang ke rumah dengan ya lu cari alasan yang lain lah mungkin. Pada saat kita mengantarkan Debbie ke rumahnya dia, emang pada saat itu sudah malam dan di situ pada saat Debbie ini sudah turun dari mobil dan mau masuk ke dalam rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Debbie, Iya, Pak. sudah jam berapa hari ini, Nak? Iya, Pak. Bapak dari pagi sudah bilang, habis les cepat pulang. Kamu masih main juga. Masa tengah malam anak perempuan baru pulang kayak ini? Bapak khawatir kamu, Nak. Bokapnya marah-marah lagi kan sama dia. Tapi emang pantas bokapnya marah gitu karena emang anaknya ini pulang malam dan dia tadi udah ngecek anaknya ke tempat les dan orang udah pulang dari tadi dari tempat lesnya dia. Maafin Debbie, Pak. Pokoknya kamu nggak ada pergi les kemana-mana lagi. Kamu di rumah saja lagi. Nggak ada pergi kemana. Bapak akan kurung kamu ke rumah. Di rumah, masuk. Mereka pun masuk ke dalam rumah dan kita dari tim Kata Kamu Putus tidak bisa melakukan pengintaan dan juga penyadapan suara. Jadi di sini kita putuskan kalau kita akan menunggu kabar dari Debbie dan besok kita akan mempertanyakan sama Debbie apa pembahasan Debbie sama bokapnya di dalam rumah itu. Yaudah deh, kita cabut aja deh Pak. Dah, cabut aja deh. Oke gengs, hari ini kita sudah barengan sama Debbie lagi dan sekarang kita dari tim Kata Kamu Putus sedang menuju ke rumahnya Erwin. Di tengah perjalanan itu kita nanya sama si Debbie. Ya ini kan semalam kita pada saat kita nganterin lu pulang ke rumah, di situ kita emang ngeliat kalau bokap lu atau bapaknya lu marah sama lu. Iya, Itu bokap lu marah, boleh cerita kenapa? nggak sama kita kenapa dia sampai marah? Ya soalnya aku pulang telat pertama gitu Oke, kan, terus? terus aku dimarah-marahin. Akhirnya aku jujur ke papa aku. Oke, jujur apa? Aku ngomong aku ikut tim Katakan Putus. Oke, berarti di sini lu jujur dong ngomong sama bokapnya lu kalau sekarang lu udah punya cowok. Iya. Kamu akhirnya bilang nggak papa- kalau misalnya cowoknya itu mahasiswanya dia? Enggak, aku nggak ngomong. Di sini Debbie-nya tidak menceritakan kalau cowoknya itu adalah anak murid dari bokapnya ini. Tapi seenggak-enggaknya di sini dia sudah menceritakan kalau dia sudah punya cowok dan lagi barengan sama tim Kata Kamu Putus. Pada saat dia tahu kalau lu dibantu sama tim Kata Kamu Putus, bokap lu bilang apa? Awalnya papa aku ngomong marah-marah gitu kan. Oke, terus? Cuma akhirnya dia ngizinin gitu. Nggak apa-apa, selesaikanlah masalah kamu dulu nak. Kata dia. Oke, berarti di sini dia udah tahu kalau sekarang lu lagi barengan sama tim Kata Kamu Putus dan nggak masalah sama dia. Bokapnya Debbie luar biasa di sini. Di sana akhirnya kita langsung menuju ke rumahnya Erwin dan pada saat kita sudah mau sampai di depan rumahnya Erwin. Itu mobilnya, langsung dah, ikutin dah. Dio, monitor Dio, Fatar. Buruan. Di situ kita melihat mobilnya Erwin ini keluar dari rumahnya Erwin. Dan langsung aja kita dari tim Kata Kamu Putus mengikuti mobil yang keluar dari rumahnya Erwin ini. Kira lu tahu nggak sih dia ini mau menuju ke daerah mana atau ke tempat mana gitu? Karena guanya juga nggak tahu daerah Payakumbuh ini. Aku tahu kak, ini kayaknya menuju itu terminal bus buat keluar kota gitu. Kita terus mengikuti mobil ini dan sampai akhirnya kita melihat dia berhenti. Dia berhenti dah. Berhenti sini aja dah. Nggak, ini berarti ini tempat travel gitu kan? Iya, tempat. Tapi kan dia nggak mau ke Pekanbaru kemarin bilangnya. Makanya itu gitu. Dia nggak mau ke Pekanbaru dan sekarang dia lagi pinjam mobil temennya juga. Berarti ada seseorang yang pengen dijemput sama dia di sini dong. Iya, kan dia bawa mobil itu sendiri. Nah, Aduh, itu kak, dia. siapa sih orangnya kak? Benar, ternyata itu mobil emang jemput ke travel antar provinsi gitu. Ngapain Andre menuju ke situ?
Ya ini kan belum tahu, kita juga belum tahu, makanya sekarang kita lakukan pengintaian aja terhadap cowoknya lo. Kita juga belum tahu tujuan dia kesini tuh ngapain dan mau ketemu sama siapa, atau juga mungkin mau jemput siapa gitu loh. Iya, aku pengen cek kakak siapa. Oke, dah, bisa lebih maju lagi dikit aja dah. Yang dijemput ya. Dan di sana kita terus melakukan pengintaian sampai akhirnya kita menyadari orang yang keluar dari mobilnya Erwin itu itu bukan cowoknya lo. Bukan, itu si Erwin. Nah terus si cowoknya lo kemana Itu gitu loh? nggak tahu kemana Berarti dia. kita yang salah ngikutin dong. Di sini kita baru sadar ternyata kita sudah salah mengikuti orang. Nah terus cowoknya lo Bukannya kemana siapa dong? yang mau minjem mobil dia? Nah makanya itu berarti cowoknya lo yang dari tadi itu yang bawa mobil ini bukan cowoknya kok lo tapi si Erwin. Berarti salah ngikutin orang. Nah itu dia. Dan pada saat kita mau muter balik mobil, kita menuju ke rumahnya Erwin lagi untuk mencari Andre. Di situ kita melihat ternyata Erwin ini menjemput seorang cewek di situ. Kenapa? Nah, ini si Erwinnya jemput cewek ya? Terus cewek itu tau nggak siapa tuh? Enggak, kakak kenal. Yang Siapa sih dijemput sama cewek? si ini, yang dijemput sama si Erwin ini tau nggak lu? Cewek itu siapa? Enggak kenal kak. Siapa sih? Oke, Fata lu bisa arahin penyadap suara ke si Erwin ini nggak Fatar? Kita udah salah, kita udah salah ngikutin orang nih Tar. Oke, mau gua arahin langsung. Kenapa? Andre mana? Andre dia ada urusan. Gua disuruh jemput. Cewek ini ternyata nanya Kok nanyain cowoknya Andre? lu. Ini cowok lo kan? Iya. Siapa sih cewek ini kak? Aduh, siapa sih? Apakah cewek ini punya hubungan dengan Andre? Kita belum tahu akan hal itu. Dan dia bilang kalau dia baru aja datang dari Pekanbaru dan emang pengen ketemu sama cowok, tapi ternyata cowok lu nggak jemput dia di tempat travel ini. Siapa sih kak cewek itu? Ya lu jangan nanya mulu sama gua juga nggak tahu ini soalnya siapa. gue panik loh. Ya Kak. makanya Aku ketemu yang sama tahu dia dari sekali yang pakai gitu. mobil itu kan si Andre gitu. Ya elah, dia bilang dia mau jemput. Enggak, gua disuruh jemput. Mana sih? Ya, ikut gua aja. Karena memang kita mencurigai banget siapa cewek ini, maka di sini pada saat dia sudah masuk ke dalam mobilnya Erwin, kita mengikuti mobilnya Erwin. Kita terus mengikuti mobilnya Erwin ini sambil berharap kita bisa mendapatkan bukti nantinya. Di sana kita akhirnya melihat Ternyata mereka menuju satu kafe. Lu ngapain sih di sini? Udah ikut aja. Aku aja dulu. Ya udah. kok dia berhenti di kafe sih? Fatar, monitor Fatar. Fatar, lu bisa langsung masuk ke dalam kafe itu nggak bawa kamera Fatar? Kita langsung melakukan pengintaian di situ. Tadi kan dia menyinggung kalau dia ini emang kenal dengan cowoknya lu kan? Dan si cewek ini tadinya juga berharap banget kalau yang ngejemput dia tadi ke tempat travel tadi itu adalah cowoknya lu. Oke, Fatar, lu bisa lebih dekat lagi nggak Fatar? Oke, lu pegang. Oke. Main jauh ya. Lumayan capek tahu. Banget. Sendirian malahan kan. Aduh capek. Yaudah, gua ke toilet bentar ya. Oh ya udah. Jangan lama-lama ya. Enggak, gua ke toilet. Oke. Nggak, tujuan dia untuk ngebawa si cewek ini datang ke sini apa? Padahal si cewek ini tadi tuh nanyain tentang cowoknya lu kemana. Dan pada saat Erwin pergi meninggalkan cewek itu, di sana kita melihat Siapa sih? Siapa sih? cowoknya lu kan. Ini Andre. Di situ kita melihat Andre ini langsung datang menemui cewek itu sambil menutup mata cewek itu. Andre seperti memberikan sebuah surprise sama si cewek itu. Siapa? Kamu. Ayah. Hubungan si Andre sama si cewek ini apa? Happy second anniversary sayang. Happy second anniversary itu means 2 tahun jadian.
Ya udah, berarti di sini ternyata si cewek ini dari tadi tuh emang berharap banget cowoknya lo yang ngejemput dia ke travel adalah karena emang dia ini punya hubungan. Aku sakit hati, kau terbangkanku ke awan, lalu jatuhkan ke dasar jurang. Aku sakit. Begitu ngelihat itu si Debbie langsung drop banget, langsung nangis. Ya ampun, kangen banget ya. Iya. Besok mau kemana? Besok aku mau ke mana ya? Tempat wisata deh. Payakumbuh. Payakumbuh, boleh? Air terjun. Oke. Oke. Bener ya? Iya. Janji ya? Pasti janji. Oke. Iya sayang. Andre mengiyakan itu dan mereka pun emang kelihatan sangat mesra banget dan sangat happy banget merayakan anniversary hubungan mereka yang kedua tahun ini. Di dalam mobil, Debbie langsung ngomong sama kita. Nah berarti di sini dia emang udah ngebohongin lo, dia udah hianatin lo dan dia udah punya cewek selama 2 tahun. Intinya aku pengen putus, aku sakit hati banget Kak. Aku pengen putus, aku minta bantuan sama kakak berdua buat mutusin aku sama dia. Dia benar-benar sakit banget karena dia sudah melakukan apa aja untuk Andre. Tapi ternyata Andre sudah mengecewakan dia. Enggak. Ini kan kita emang udah tahu dianya ternyata emang udah punya cewek juga selain lo gitu lah ya kan. Dan lo emang udah sadar lo udah dimanfaatin selama ini sama dia. Aku benar-benar pengen putus Kak, aku nggak pengen sama cowok ini, aku nggak pengen Kak, aku benar-benar pengen putus Kak. Enggak, kenapa lo sampai minta putus sama kita? Padahal dari tadi lo bilang kalau lo sayang banget sama dia. Aku nggak mau diduain, aku juga nggak mau gangguin hubungan orang. Ini kesannya kayak aku yang gangguin hubungan orang. Iya benar, aku setuju sama dia. Akhirnya kita harus memilih satu yang pasti, mana mungkin terus jalani cinta. Lu mantap dengan keputusan untuk putus hubungan sama dia? Oke, yaudah. Tadi kan kita juga dengar kalau dia emang mau ngajak si cewek tadi tuh jalan-jalan ke daerah dekat-dekat sini, objek wisata dekat sini. Yaudah, nantinya kita dari mengatakan putus akan mikirin bagaimana rencananya kita untuk mikirin momen putusnya hubungan lu sama dia. Oke? Malam itu kita selesai pengintaian dan kita udah bilang sama si Debbie kalau misalnya kita akan bantuin dia untuk bikin momen putus. Oke guys, sekarang kita sudah sampai di momen putus hubungan Andre dan Debbie. Yo, gengs, ini dari informasi yang kita dapatkan kemarin pada saat di cafe kemarin itu, kalau si siapa namanya? Siapa ceweknya? Prisa sama Andre. Nah, si Prisa sama si Andre itu akan ngedate di tempat ini. Ini ada salah satu objek wisata di daerah Payakumbuh. Dan karena emang kita sudah tahu dia mau ngedate di sini, maka kita akan bikin momen putusnya di sini. Di sini gitu. Tapi di sini kliennya kita belum datang ya. Kita sudah sampai di sana dan kita juga sudah melihat Andre benar-benar ada di sana dengan Prisa. Lampunya. Tapi di sini yang bikin kita kesel adalah pada saat kita mencoba untuk menghubungi Debbie dan menanyakan di mana posisinya Debbie. Tapi akhirnya pada saat kita terus melakukan pengintaian terhadap apa aja yang dilakukan oleh Andre bersama Prisa di situ, akhirnya Debbie ini pun datang. Patah, mana patah, ayo. Sini. Kok kemana aja sih dari tadi teleponin nggak bisa? Ya udah, ini kan ternyata emang bener si Andre ini emang pergi pacaran di sini gitu. Oke, sekarang gue pengen nanya sama lu udah mantap dengan keputusan lu untuk putus hubungan sama dia? Oke, yaudah, lu susulin dia di sana, susulin dia. Oke, kita di sini dulu. Kita di sini aja dulu. Oke, Fatar, Dio, munter. Dia langsung nyamperin Andre pada saat itu, dan di situ Andre langsung kebingungan gini. Fatar itu kliennya kita udah nyamperin target di sana, Fatar. Oke, standby ambil gambar di sana, Fatar. Andre! Dia siapa? Kamu jelasin, kamu pacaran sama aku udah 3 hari. Kamu siapa? Andre, kamu bilang kamu ke Pekanbaru loh 3 hari. Oke, ketahuan lu. Lu bilang lu mau ke Pekanbaru dari Hong Kong. Lu lagi pacaran sama pacarnya. Ngomong, tapi lihat deh, ini ceweknya yang lama juga kaget. Siapa dia? Siapa? Kamu jelasin sama aku, dia itu siapa? Masa diem di situ? Aku siapa? Kamu bilang. Jadi, aku mau tanya, 3 hari kamu bilang kamu mau ke Pekan tuh ini? Ini? Karena cewek ini? Gak tahu.
ini Andre benar-benar tidak menganggap Debbie sama sekali. Dia udah kepergok tapi masih nggak ngaku gitu. Fatar, monitor Fatar. Oke, langsung aja Fatar. Special guest yang kita langsung meluncur ke situ Fatar. Bi, dia masih bisa beralasan. Oke, ayo. Oke, yuk. Udah mending kamu pulang. Pulang. Pulang kenapa? Dia siapa, Andre? Papa? Tamu spesial kita ini adalah orang tuanya Debbie atau dosennya Andre. Bahkan si Debbie-nya sendiri pun tidak tahu kalau bokapnya ini kita ajak untuk momen putus hubungan dia sama Andre. Debbie, rupanya kamu yang mempermainkan anak bapak selama ini. Enggak. Anak bapak satu-satunya untuk masa depan, hanya untuk mencari nilai, kamu peralat anak bapak. Ayo. Nah, kalau emang anaknya bisa lu mainin, kalau bapaknya bisa lu mainin nggak? Itu dosennya lu, orang tua dari pacar main-mainnya lu. Andre langsung agak drop dan malu sih karena ketahuan kan. Bapak tidak percaya lagi maksud kamu. Tidak percaya kamu selama ini hanya memperalat anak bapak. Pak, maksud aku tuh nggak kayak gitu. Untuk mencari nilai, tidak. Bapak, minggu depan kamu akan bapak kasih nilai E. Orang tuanya Debbie ini marah-marah banget sama Andre karena Andre sudah mempermainkan anaknya dan dia kecewa banget sama Andre. Kamu berbohong kepada anak bapak hanya untuk memperalat mencari nilai yang Ya udah, bagus. maksud aku tuh bukan kayak gitu, Pak. Udah, Andre, Ya, aku pengen udah. kita... Kan kamu yang ngasih kan? Kamu yang ngasih kan? Iya, aku yang ngasih, aku yang bodoh. Tahu kamu, aku yang bodoh. Aku pengen putus. Tuh diputusin langsung, ya udah. Dan karena emang kita sudah kesel banget melihat apa yang dilakukan oleh Andre dengan 1000 alasannya itu, gue sama Karina pun keluar dari ruang persembunyian kita dan langsung melabrak Andre di sini. Kamera keluar. Sini lo. Lu nggak mau ke sini, gue jemput lo apa? Apa? Kenapa lo? Nah, lu nggak tahu ya ternyata cowok lu selama ini juga punya cewek di sini. Dia udah 3 bulan ngejalin hubungan sama cewek tadi. Ini kita dari tim Katakan Putus Trans TV. Sini lo, sini. Oke, udah jangan ganggu kamera gua. Jangan ganggu kamera gua. Sia. Sia Den. Nanyuan Den sia. Langsung dorong sana dorong sini ngajak ribut Komo gitu lah. Terus Komo udah tahu emosian juga kan. Ya sekarang lu belum tahu kan? Ternyata cowok lu ini yang setia, yang lu anggap setia ini ternyata punya pacar. Nih pacarnya Debbie. Dia udah 3 bulan ngejalin hubungan sama Debbie. Dan selama ini Debbie udah diperalat sama dia. Lu liatin muka lu ke kamera di sana biar semua orang tahu lu adalah laki-laki yang gak setia. Lu lihat kamera sana. Udah. Kenapa lu masih marah sama gua? Ayo sini. Dasar ini laki-laki apa ini? Anak saya kamu bermain-mainkan. Andre, aku bener-bener sama kamu, Andre. Udah. Kamu bohongin aku terus tau gak? Oke, yaudah. Ayo pergi. Biarin. Yaudah biarin. Andre mengajak Prisa pergi dari tempat itu karena emang sudah malu banget. Dan pada saat itulah Debbie bilang sama Andre, Aku mau putus! Hanya sebagian kecil dari hidupmu yang mungkin hanya kau anggap figuran saja. oke yaudah enggak. Sekarang yang penting tuh lu udah tahu. Ternyata Andre yang lu anggap selama ini sayang banget sama lu, Andre yang selama ini cinta banget sama lu, ternyata Andre ini cuma manfaatin lu doang. Dan ternyata selama ini emang orang tua lu menasehati lu untuk fokus belajar itu emang ada gunanya. Oke? Ya benar kan Pak? Benar. Nah ternyata Andre ini cuma manfaatin lu doang karena emang dia tahu kalau lu adalah anak dosennya dia. Debbie menyadari banget akan kesalahannya sama bapaknya dan dia pun langsung memeluk bapaknya dan minta maaf sama bapaknya dan berjanji tidak akan mengulangi kebohongan terhadap bapaknya. Oke? Karena di sini apapun yang dibilang sama orang tuanya lu, apapun yang dinasehatin orang tuanya lu itu adalah yang terbaik buat lu.
Oke, yaudah Pak, Iko kan udah selesai Pak gitu. Alhamdulillah di sini si siapa Debbie-nya juga udah tahu kalau emang cowok dia yang selama itu adalah cowok yang gak baik buat dia. Dan ini pelajaran banget buat lo Debbie untuk jangan pernah lo membohongi orang tua lo. Karena di sini orang tua itu akan selalu memberikan apa yang terbaik buat anaknya. Oke? Di sini kita dari tim Katakan Putus berhasil untuk menyadarkan Debbie akan kebohongan yang dia lakukan terhadap orang tuanya. Oke gengs, ini ternyata gengs apa yang dibilang sama orang tua-tua dulu. Kalau emang semua nasihat dari orang tua itu jangan pernah lu sepelekan. Karena semua nasihat dari orang tua itu adalah hal yang terbaik untuk dan pasti anaknya. ada benernya. Nah itu dia. Yaudah untuk itu gengs, menurut gua, Karina dan juga tim Katakan Putus kasus ini selesai. Gua Komodiki cabut. Dan Karina cabut. Bye. Gengs, pesan gua dari episode kali ini adalah hargailah cinta, sayangilah cinta, dan jangan pernah memanfaatkan cinta. Mencintai orang itu emang harus dengan ketulusan, tapi kalian harus ingat apalagi sebagai cewek. Jangan sampai ketulusan itu membutakan akal dan logika kalian, oke? Gengs, kalau punya permasalahan dalam hubungan lu dan pengen dibantu sama tim Katakan Putus, kirim email ke kita, ceritain masalahnya apa, kirim biodata kalian, dan jangan lupa kirimin juga foto kalian sama pasangan kalian. dan kirim emailnya ke bawah sini. Gue Karina Komodiki cabut, Bye.